Selamat malam pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dalam acara Kupas Abis Jambi TV. Pemirsa, salah satu trending topik yang dibicarakan sampai saat ini yaitu munculnya sosok wanita Ratu Munawarroh Zulkifli Nurdin. Benarkah mantan anggota DPR RI ini ikut dalam perebutan kursi di Provinsi Jambi? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, kita tanyakan langsung kepada Ibu Ratu Munawarroh. Ibu Ratu Munawarroh, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di media sosial nama Ibu itu begitu hangat dibicarakan. Nah, mereka bertanya, apakah benar Ibu ikut dalam kontestan politik di Jambi ini? Ya, makasih Pak Mupet tadi atas kami telah diajak ikut di forum ini. Tentang pertanyaan itu sudah saya jawab ya sekitar 1 minggu sebelum Lebaran, bahwa saya nyatakan di media bahwa Bismillahirrohmanirrohim saya memang akan ikut di kontestasi Pilkada Provinsi Jambi ini. Apa yang melatar belakangi Ibu untuk ikut dalam politik ini, Bu? Sebetulnya sudah cukup lama ya Pak Muh tadi ajakan untuk ikut di pilkada ini. Tapi saya bilang saat itu sama staf-staf di Jambi, saya pikir itu hanya wacana saja, jadi tidak usah ditanggapi terlalu serius karena saat itu saya belum berpikir untuk itu. Tapi ternyata seiring waktu, terus bergulirnya waktu, staf kita di Jambi bilang, Ibu coba ini dipikirkan dengan baik-baik, karena ternyata ajakannya cukup serius, dan saat itu saya pikir, oh ya udah, kasih saya waktu untuk saya berpikir, merenungi, memohon doanya para kiai, para ulama, kemudian juga saya tentunya bertanya kepada anak-anak, keluarga, seperti apa pendapatnya. Dan seiring waktu, alhamdulillah hasil sholat istikharahnya baik, kemudian juga anak-anak keluarga memberikan support, sehingga ya Bismillah pada hari Ahad 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, saya nyatakan Bismillah saya ikut di Pilkada Jambi ini. Salah satu faktor yang penting adalah dukungan keluarga. Macam mana prosesnya Ibu menyatakan niat itu? Kalau keluarga ya pasti dengan obrolan keluarga ya, bahwa saya sampaikan tentang kondisi yang ada di Jambi, Pak Muh tadi, dan saya minta pendapat anak-anak tentunya yang paling utama karena mereka lah lingkaran terdekat, kemudian tentunya keluarga yang lainnya, dan alhamdulillah semuanya memberikan support dengan banyak pertimbangan ya. Seandainya Ibu ikut dalam hal ini, bawa partai apa, Bu? Apakah PAN atau bagaimana? Ya, jadi ketika suara yang meminta saya untuk maju di pilkada ini semakin deras, saya tentu sampai saat ini adalah kader dari Partai Amanah Nasional, organisasi politik ini yang memang menjadi pilihan saya dan almarhum Bapak ya sejak tahun 98, dan kami saat itu bahu-membahu untuk membesarkan Partai Amanah Nasional ini. Dan saat itu saya kemudian matur sama Pak Bakri, Ketua DPW PAN. Pak Bakri ini berdasarkan banyak hal saya sampaikan pada beliau, waktu itu saya telepon beliau seperti ini, dan seperti ini. Saya nyatakan bahwa saya selaku kader ingin ikut berpartisipasi dalam pilkada ini, dan waktu itu sambutan beliau sangat baik dan beliau sampaikan, ya Bu Ratu, nanti kita ikuti mekanisme partai seperti apa, dan saya sampaikan iya siap Pak, dan mohon saya diarahkan mekanisme partai harus seperti apa. Terus bagaimana mekanisme partai itu, PAN itu seperti apa, memutuskan itu seperti apa gitu? Ya tentu seperti biasa ada survei,
Kemudian tentunya dari para pengurus itu tentunya berdasarkan survei itu mereka akan melihat, menilai, dan tentu ada hal-hal lain yang akan menjadi pertimbangan dari pengurus tentang siapakah yang akan diusung oleh partai kita untuk diajukan untuk di pilkada ini. Dan itu berlaku untuk semua, untuk di pilkada provinsi, kabupaten, kota, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk memutuskan itu tidak cukup hanya ketua DPD PAN provinsi, tetapi juga DPP. Ya, jadi ingin saya sampaikan bahwa kebetulan kan hampir sebagian besar DPP itu sudah kami kenal cukup lama. Pak Zulkifli Hasan, Pak Hatta Rajasa, Mas Sutrisno Bahir, itu adalah sahabat-sahabat almarhum yang kebetulan saya juga kenal baik, dan saya tetap jaga silaturahmi dengan beliau-beliau walaupun almarhum saat itu sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur dan sekarang almarhum sudah berpulang ke rahmatullah. Saya tetap menjaga silaturahmi itu, dan ketika saya meminta pendapat beliau-beliau itu adalah hal yang sangat wajar karena memang kami bersilaturahmi dengan sangat baik selama ini, dan alhamdulillah saya sangat disupport oleh beliau-beliau. Walaupun bukan berarti bahwa mekanisme partai tidak dijalankan, tapi secara pribadi bahwa sah-sah saja kan jika kita akan mensupport siapapun itu, apakah sahabat kita, saudara kita, keluarga kita. Untuk maju itu, partai PAN sendiri itu belum memenuhi syarat, tetapi harus berkoalisi dengan partai lain. Ke partai mana Ibu cocok untuk bergabung? Saya pikir ini harus didiskusikan dengan sangat matang, dan saya sudah lewat perbincangan santai gitu, saya sudah mendiskusikan hal ini seperti apa, dan kurang lebih nanti tentu pihak DPW, DPD maupun DPP yang akan lebih lebih memperbincangkannya secara kepartean harus seperti apa. Tentunya harus mempunyai tujuan yang sama dengan kita, visi misi yang sama dengan kita, bagaimana kita ingin mensejahterakan masyarakat Jambi. Tidak boleh ada kepentingan pribadi, tidak boleh ada kepentingan kelompok. Jadi yang harus dijunjung tinggi di sini adalah kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Jambi. Ini bukanlah persoalan mudah, tanggung jawabnya juga tidak mudah. Dunia akhirat ya, kita akan disumpah pakai Al-Quran sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi tidak ada main-main di sini. Selama Ibu mendampingi almarhum, apa yang perlu dibenahi di Jambi ini? Banyak aspek sih ya, Pak Muh. Tadi saya seringkali berdiskusi sama almarhum tentang aspek-aspek tersebut. Tapi yang paling utama adalah aspek bagaimana sumber daya manusianya di Jambi yang harus secara berkesinambungan terus-menerus ditingkatkan, dan terutama begini, seorang gubernur itu tidak mungkin jalan sendiri. Beliau harus didukung full oleh para ASN yang mempunyai keinginan yang sama, semangat yang sama. Makanya pada saat itu beliau sangat sangat menerapkan apa yang disampaikan, apa yang disebut reward and punishment. Bagaimana ibaratnya gubernur itu ibaratnya memimpin sebuah pasukan, maka pasukannya adalah pasukan yang harus mempunyai daya juang yang tinggi, bukan pasukan yang hanya asal-asalan saja untuk bagaimana bisa bertempur dengan baik di medan perang. Iya, sekarang eranya era milenial. Apa pandangan Ibu terhadap era ini? Artinya era dulu tidak sama era sekarang. Apakah Ibu bisa menyesuaikan itu? Pandangan saya, Pak Muh, tadi pada prinsipnya ada 4 hal sih yang saya pandang secara garis besar sangat diperlukan di dalam semua zaman dalam pembangunan ini. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah harus membangun infrastruktur. Yang kedua, bagaimana terutama infrastruktur ke kantong-kantong ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana ada supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan dengan baik. Yang ketiga adalah bagaimana dunia entrepreneur gitu. Bagaimana para pengusaha kita berikan, kalau mungkin masih ingat almarhum senantiasa bilang
karpet merah itu harus betul-betul disiapkan untuk para pengusaha ini gitu, karena pemerintah itu skupnya hanyalah menyiapkan infrastruktur, tapi yang berusaha, yang bekerja itu adalah para entrepreneur. Yang keempat, bagi saya ini ada sebuah invisible hand, tapi sangat-sangat penting adalah doanya para kiai, para ulama, para habaib, dan pastor, biku yang akan betul-betul mensupport bagaimana antara pemerintah dengan para tokoh agama, para ulama dan umaro ini bersatu padu membangun agar Jambi ini menjadi baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Nah, saya kembali lagi Ibu, masalah lobby politik. Nah, lobby politik ini sangat menentukan sekali agar bisa masuk dalam konteks tersebut. Sejauh mana Ibu melakukan hal itu, terutama terhadap tokoh-tokoh masyarakat Jambi? Iya. Jadi sudah beberapa waktu ini saya berkomunikasi dengan banyak pihak seprovinsi Jambi, para kiai, para ulama, kemudian juga para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan alhamdulillah sambutannya sangat baik. Saya tidak boleh takabur, tapi rasanya sampai sekarang saya bisa katakan 100% saya selalu mendapatkan sambutan yang sangat hangat, oh iya Ibu Ratu, apa kabar, kurang lebih seperti itu. Saya pikir itu hal yang sangat wajar karena saya pernah di Jambi selama 10 tahun bersama almarhum. Jadi ya ketika kemudian silaturahmi tersambung kembali, saya pikir sah-sah aja jika kemudian kita merasa ada sebuah ikatan yang dalam di situ. Mungkin tokoh-tokoh, ada nama tokoh C. Endra. Nah, C. Endra, gimana komunikasi Ibu sama C. Endra, nama ketua DPD Golkar nih? Iya, sama Pak C. Endra memang kami ada komunikasi dan tidak hanya sama Pak C. Endra, tapi juga ada komunikasi dengan yang lainnya. Semua sama karena kan kita punya tujuan yang sama. Bagaimana tujuan kita adalah mensejahterakan Provinsi Jambi, masyarakat Jambi. Bagaimana Jambi ini menjadi sebuah provinsi yang terhormat karena memang Jambi layak untuk dihormati dari segi geografis, dari segi sosial budaya, dari segi bagaimana heritage-nya juga mempunyai nilai-nilai kultural yang sangat tinggi. Kita lihat saja ada Candi Muaro Jambi. Bisa dilihat di museum itu peninggalan-peninggalannya budaya-budaya Jambi itu sangat luar biasa dan saya sangat bangga untuk itu. Makanya dulu ketika saya di Jambi, misalnya rapat dengan para ketua tim penggerak PKK kecamatan pun saya adakan di museum gitu, dan para perajin ketika kami adakan pelatihan maka saya wajibkan harus mengunjungi museum gitu, karena itu adalah sumber ilmu pengetahuan yang sangat baik, yang sangat dalam. Bagaimana akar rumput PAN itu sendiri, karena sebelum munculnya wacana ini kan masih liar itu Bu? Saya tidak tahu wacana sebelum saya muncul, tapi yang jelas komunikasi itu sudah terbangun dengan sangat baik. Karena mungkin saya bisa rewind kembali ketika dulu almarhum Bapak bersama-sama turun ke lapangan, saya biasanya diajak beliau dan biasanya saya diminta juga untuk ikut bicara, terlebih ketika saya memang juga diminta dan terpilih menjadi legislatif DPR RI dan alhamdulillah menjadi suara terbanyak se-Indonesia ya di antara kader Partai Amanah Nasional. Jadi saya tidak merasakan sebuah kekakuan, tidak merasakan sebuah apalagi mohon maaf penolakan. Semua ketika saya berkomunikasi kembali, bilangnya Ibu kami jadi semangat kembali, ayo Ibu pulang ke sini, ayo Ibu semangat lagi, kita sama-sama bangun kembali partai ini. Dan tidak hanya akar rumput Pak Muhtadi, tapi saya juga bicara dengan para sesepuh partai yang dulu adalah para pendiri partai PAN di Provinsi Jambi seperti Pak Hairul Naim, Pak Haji Hasan, ada Pak Aswad Meri yang ditunggal dan yang lain sebagainya. Itu semua mempunyai semangat yang sama dan saya pikir itu adalah sekali lagi hal yang sangat manusiawi, bagaimana seseorang yang sudah mempunyai jerih payah lahir dan batin membesarkan partai, tentu ada keterikatan emosional yang sangat dalam walaupun sudah tidak duduk secara organisasi ya di partai tersebut. Ibu Ratu sudah membangun komunikasi dengan petinggi partai. Nah, sejauh mana Ibu mengetahui partai Ibu menjalin komunikasi dengan partai lain?
Saya pikir itu belum sampai ke situ Pak Muh tadi karena itu menjadi wewenangnya pihak DPP dan yang terpenting bagi saya selaku kader patuh terhadap apa mekanisme partai dan saya pikir di DPP Pak Zulkifli Hasan, Pak Hatta Rajasa, Mas Tulisno Bahir adalah orang-orang yang sangat wise ketika dalam menentukan sebuah kebijakan mereka tentu akan mempertimbangkan banyak hal. Mereka bukan orang baru kemarin sore di dunia politik. Mereka adalah salah satu putra terbaik bangsa ini. Ini nama-nama yang muncul ini selain laki-laki juga para incumbent, Bu. Bagaimana Ibu kira-kira menghadapi incumbent nama-nama besar ini? Terima kasih Bang tadi. Saya pikir begini bahwa eh, kita harusnya sangat bergembira bahwa Jambi ini diwarnai oleh pilkada oleh putra-putra terbaik dari daerah masing-masing gitu dan kita tidak menghadapinya dengan suhu politik yang harus seperti apa tapi kita menghadapinya dengan suhu politik yang penuh dengan rasa riang gembira bahwa kita akan saling mengutarakan ide-ide terbaik kita untuk provinsi yang sama-sama kita cintai ini. Ibu Ratu, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Ibu. Untuk maju itu dibutuhkan oleh banyak faktor. Di antaranya selain mesin partai, dukungan tokoh masyarakat dan keluarga, ada juga finansial. Nah, bagaimana kesiapan Ibu terhadap 4 komponen ini tadi? Ya, alhamdulillah sampai saat ini tentu itu sudah menjadi pemikiran kami dan tentunya ketika kita memutuskan untuk itu adalah sudah dipikirkan matang-matang ya Pak Mu tadi. Mungkin ini closing statement Ibu terakhir, apa imbauan atau pesan yang Ibu sampaikan terhadap masyarakat Jambi? Iya, yang pasti saya pikir masyarakat Provinsi Jambi sudah sangat memahami tentang betapa pentingnya proses pilkada ini, bahwa ini adalah salah satu tahapan yang menjadi hak dari setiap masyarakat Provinsi Jambi untuk menentukan siapa pemimpin yang diharapkan akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik tentunya untuk tatanan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi, sehingga saya pikir masyarakat tentunya tanpa himbauan yang harus sangat saya katakan sangat ketat atau apapun namanya, mereka sudah sangat bisa memahami bahwa untuk memilih pemimpin itu akan memilih dengan banyak pertimbangan dan saya yakin itu masyarakat Jambi sudah sangat cerdas untuk hal itu. Baik, oke Bu, terima kasih waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita ingin sampaikan dan pertanyaan-pertanyaan semua itu sudah dijawab oleh Ibu Ratu Rebo. Sampai jumpa Bu di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mu tadi. Ya, sukses selalu Jambi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.